Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang-orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, 11 ayat di dalam bacaan Injil di sini, di sana sangat-sangat padat pesannya untuk kita. Yang pertama, memang di sana Tuhan Yesus memang selalu mampir di Betania kalau tujuannya ke Yerusalem. Kita kerap kali mendengar bahwa Tuhan Yesus itu membuat rumah Marta, Maria, Lazarus sebagai base camp-nya kalau dia mewartakan ke Yerusalem. Dan di situ mau diungkapkan bahwa ini seolah-olah menjadi tanda hari-hari terakhir Tuhan Yesus itu menginap di rumah itu. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus disambut oleh Maria, oleh Marta, dan oleh Lazarus. Dan kita juga bisa melihat Yudas Iskariot yang mempunyai otak sebagai pencuri mulai memperlihatkan keculasannya. Pada bagian-bagian Injil yang lain, pada awal-awal belum memperlihatkan keculasan dari Yudas Iskariot. Namun mulai dari Injil yang kita dengar ini mulai memperlihatkan keculasannya. Yakni dia yang dipercaya sebagai bendahara, tetapi dia tetap makan uang milik rombongan Tuhan Yesus itu untuk kepentingannya pribadi. Dan di sini kita bisa melihat kualitas dari Yudas Iskariot itu seperti apa. Omongannya baik, tetapi sebetulnya untuk menutupi keculasannya. Sedangkan dalam bacaan yang bagian akhir kita bisa melihat di sana orang-orang Yahudi mau melihat tidak sekedar Tuhan Yesus, tetapi juga Lazarus yang dibangunkan dari kematian. Dan di situ makin terlihat pemimpin agama mereka iri dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang mempunyai kewibawaan, tidak hanya soal sabda, tidak hanya soal warta, tetapi juga mujizatnya membuat mereka kehilangan pengikutnya. Dan ini yang membuat mereka tidak hanya mau untuk membunuh Tuhan Yesus, tetapi juga membunuh Lazarus pula. Dan di sini kita bisa melihat ternyata dari iri hati karena keberhasilan orang lain bisa memuncak di dalam pembunuhan atau pembantaian. Dan di sini kita bisa melihat kehati-hatian di dalam diri kita.
Nah, bacaan Injil berbicara seperti itu. Nah, sekarang untuk diri kita harus mulai melihat bahwa apakah kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang saleh adalah memang muncul dari hati yang paling dalam dari diri kita, ataukah kita seringkali menggunakannya sebagai dalih untuk menutupi kekurangan diri kita atau menutupi aspek-aspek kelemahan kita, sehingga kita mau untuk menampilkan diri demikian baik di hadapan orang lain. Kita ternyata harus merefleksikan kata-kata yang muncul dari diri kita sendiri. Kita hendaknya juga hati-hati kalau kita juga merasakan kok ada rasa iri hati dengan orang lain. Karena kalau kita membiarkan rasa iri hati itu ada, justru itu akan memuncak dengan tindakan-tindakan yang semakin membuat dosa yang lain pula dalam kehidupan kita. Karena justru kalau kita jatuh di dalam kelemahan kita akan istilahnya itu menutupi dengan kesalahan-kesalahan yang lain pula. Supaya orang lain tidak melihat kelemahan kita, bahkan kejatuhan kita karena kelemahan itu, sehingga kita ingin untuk menampilkan diri depan orang lain sebagai orang yang baik. Maka kita di sini sebetulnya diingatkan seperti Maria yang rendah hati dan dia mau untuk memberikan apa yang ada dalam dirinya, bahkan seolah-olah kehormatannya, martabatnya untuk membasuh kaki Tuhan Yesus dengan kepalanya. Di sana menjadi suatu ungkapan bahwa ini adalah sikap yang baik, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak hanya sekedar merendahkan hati, namun merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan itu membantu kita, supaya kita tidak jatuh di dalam kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan dan kasih Tuhan untuk kehidupan bersama. Dan kita bisa melakukannya dengan tindakan-tindakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat merenungkan.